Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran Sekolah Sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini berjudul antara pemberontakan dan penebusan. Hari ini kita akan kembali mempelajari apa yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kita, cerita mengenai pemberontakan-pemberontakan yang sering kita lakukan, yang sebenarnya itu adalah usaha bibit yang setan tanamkan untuk menuntun kita kepada kehidupan yang tidak memperoleh kekal tetapi kebinasaan yang kekal. Untuk itulah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita jauh lebih baik mengundang setiap anggota keluarga kita, ataupun jika ada teman atau sahabat-sahabat yang berada di dekat rumah kita yang rindu untuk mempelajari dan belum mempunyai siaran televisi SBN, ajak mereka datang ke rumah. Kita dapat belajar bersama-sama untuk memperoleh kebenaran firman-Nya. Dan jangan lupa, siapkan Alkitab berada di dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas pada kesempatan yang indah ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Tentu kita sering mendengar cerita akan Yusuf, bahkan sejak kecil. Kita dapat mempelajari bagaimana ketika Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Apa pelajaran yang kita dapat kembali angkat pada kesempatan yang indah ini? Sebagai halnya Yakub pantas menerima banyak hal buruk dari saudaranya Esau karena pelakuannya yang tidak jujur terhadap kakaknya Esau. Kita juga dapat melihat suatu yang mirip dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Adanya suatu hubungan yang retak di antara bersaudara, kakak dan adik. Ini adalah juga salah satu benih pemberontakan yang telah terjadi dalam kehidupan kita oleh karena dosa. Di sini sekali lagi kita melihat saudara membenci saudaranya akibat perlakuan pilih kasih dalam cerita Yusuf. Itu dapat dibaca dalam Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Kita dapat membuka Alkitab kita bersama-sama. Kejadian 37 ayat 3 dan ayat yang keempat. Asal mula kenapa terjadi suatu hubungan yang retak di antara kakak beradik dalam sebuah keluarga. Kejadian 34, Kejadian 39 ayat 3, 37 maksud saya, ayat 3 dan 4. Alkitab menuliskan melalui sebuah pelajaran untuk kita dapat mengerti pada saat ini. Ayat yang ketiga, Israel, yaitu Yakub, lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, para orang tua? Apakah kita juga berlaku adil di antara anak-anak kita? Atau kita dapat menimbulkan suatu sifat yang tidak adil yang dapat menumbuhkan setan gunakan unsur kebencian tersebut di antara anak-anak kita? Ini adalah suatu pelajaran yang tentu kita sebagai orang tua juga perlu memperoleh hikmat daripada Tuhan untuk dapat memperlakukan keadilan dan hal-hal yang mendidik juga terhadap anak-anak kita tentunya. Di tengah keadaan dunia ini di mana banyak orang tua tidak mempunyai waktu untuk mendidik anak-anaknya atau mempelajari kebenaran firman Tuhan, apa yang harus diajarkan terhadap anak-anaknya. Seringkali orang tua untuk memuaskan hati anak-anaknya, mereka memenuhi setiap kebutuhan hidup mereka tanpa mendisiplin untuk mengajarkan hal-hal yang bertanggung jawab. Dari hal-hal yang kecil, menggunakan tangannya untuk membantu di dalam rumah tangga. Tetapi banyak saat ini para orang tua hanya memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan memberikan uang saja, atau memenuhi setiap keinginan anak-anaknya. Ini adalah hal yang tidak selaras dengan apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada setiap anak-anaknya, sehingga menjadikan anak-anak saat ini menjadi anak-anak yang manja dan tidak bertanggung jawab. Kita akan lanjutkan
pelajaran yang kita akan bahas pada cerita Yusuf dan saudara-saudaranya. Kemudian disitu dikatakan, jubah warna-warni tidak hanya terbuat dari sprei yang bergaris-garis. Kata aslinya menyiratkan bahwa ini adalah sebuah jubah yang cukup mahal, yang dikenakan oleh kaum bangsawan, dan yang dirajut dengan bordir mewah dan jahitan warna-warni. Sehingga butuh kurang lebih mungkin sekitar 1 tahun untuk membuatnya pada saat itu. Kemudian, ketika Yusuf menceritakan akan mimpi-mimpinya kepada saudaranya dalam Kejadian 37 ayat 5-11, pemirsa dapat membacanya nanti di rumah. Ia bahkan telah menimbulkan kebencian dan iri hati yang lebih hebat terhadap dirinya sendiri oleh saudara-saudaranya tersebut. Jadi, begitu ada kesempatan, mereka yang telah benci itu segera berencana untuk menyingkirkannya, bahkan berencana untuk membunuh mereka. Kejadian 37 ayat 19-20. Alkitab menceritakan peristiwa tersebut. Mereka tentulah bersenang karena telah berhasil akhirnya menyingkirkan dia. Dengan begitu mudahnya mereka akhirnya menjual kepada pedagang saudagar yang sedang lewat untuk membelinya sebagai budak. Namun, tidak ada mereka terfikir betapa Tuhan sebenarnya menggunakan situasi tersebut untuk menyelamatkan bahkan kakak-kakaknya, bukan hanya keluarga mereka, tetapi setiap umat Israel dari masa kesukaran yang akan terjadi, yaitu kelaparan di masa-masa yang akan datang, bertahun-tahun kemudian tentunya. Untuk itulah, melalui Kejadian 45 ayat 4-9, kita dapat membaca apa gambaran yang lebih besar yang Yusuf dapat lihat dan fokus utamanya daripada situasi yang membuat dia menderita dalam perbudakan tersebut. Kita dapat membacanya, apa yang membuat Yusuf dapat berfokus. Kejadian 45 ayat 4 sampai ayat ke-9. Kita dapat membuka Alkitab kita untuk membacanya bersama-sama. Kejadian 45 ayat yang keempat dikatakan di situ, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah datang dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ini setelah bertahun-tahun lamanya. Akhirnya Yusuf dapat bertemu saudaranya. Dan akhirnya Yusuf mengenal itu saudaranya. Dan dia mengatakan kepada saudaranya bahwa dia tidak membenci. Itu bukan karena kekuatan, tapi karena dia mengerti apa yang Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Dan dia berfokus terhadap hal tersebut. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Ya, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Jadi masa kemarau yang panjang. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu dapat tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Ya, ini adalah suatu hal yang indah di mana kita seharusnya berfokus terhadap Tuhan tetap memegang kendali dalam setiap permasalahan hidup, bukan terhadap kesukaran-kesukaran hidup kita menggerutu atau mengeluh. Tetapi kita harus selalu melihat dalam keadaan susah pun Tuhan tetap memegang kendali, dan kepada setiap anak-anak yang setia Tuhan selalu mempunyai rencana-rencana yang indah. Kemudian dikatakan, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir ini. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Tuhan telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu lagi. Inilah yang dikatakan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Pikirkan apa yang mungkin terlintas dalam pikiran Yusuf sebagai seorang anak yang dirantai pada saat itu waktu dia mau dijual, diasingkan, di mana tadi anak yang paling disayangi sekarang harus menjadi budak, harus bekerja keras,
jauh dari rumah tangga, berjalan di belakang unta, dan melihat ke arah bukit-bukit di mana terdapat rumah masa kecilnya, sementara mereka makin lama makin jauh dan dia harus menghilang dari tempat dibesarkannya dia. Kemudian dia harus pergi ke suatu negeri yang asing. Di sini dikatakan ia dibawa ke tempat pelelangan dan pembeli yang berminat mendorong dan mempermalukan dia untuk memeriksa dengan teliti sebelum mengajukan sebuah penawaran agar dia dapat laku dijual. Banyak orang saat ini kehilangan iman mereka karena penghinaan, karena penderitaan yang masih terus terjadi, padahal belum tentu mengalami keadaan yang lebih sukar daripada Yusuf. Ini kembali firman Tuhan mengingatkan, seringkali di tengah penghinaan, penderitaan, banyak orang yang gugur imannya. Tetapi Yusuf sebagai pahlawan iman yang dicatat, dia tidak mengalami keguguran iman. Yusuf bisa saja memilih untuk membenci dan menjadi lari daripada Tuhan, tetapi ia malah memilih untuk mempertahankan imannya di negeri kafir. Di tengah perjuangan yang mengerikan ini, pertentangan besar sedang dilakukan dalam hidupnya, bahkan hari demi hari dengan cara yang dramatis. Dia segera menjadi cocok bahkan dengan rumah tangga tuannya yang asing dan bukan takut akan Tuhan tersebut, salah satu dari pejabat militer yang paling penting di negeri itu. Karena berkat Tuhan selalu menyertai dia, dan dia selalu meminta pertolongan Tuhan untuk memberkati setiap usaha yang tangannya lakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga dapat menjadi terang di tengah-tengah keadaan kesukaran hidup ini? Sebagaimana Tuhan dapat menggunakan kita untuk menjadi terang kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Kejadian 39 ayat 1-4 menunjukkan Tuhan segera mendapatkan kepercayaan ketika melalui anak-anaknya Tuhan dapat bekerja. Akhirnya dalam cerita ini kita dapat mengerti bahwa budak itu akhirnya menjadi seorang pemimpin yang dihormati, bahkan di negeri yang kafir. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dalam pelajaran Yusuf dan saudara-saudaranya ini? Tentu ini adalah suatu keinginan Tuhan juga yang Tuhan mau gunakan dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita mudah gugur iman kita ketika kita dianiaya, atau ketika kita mengalami penderitaan, atau sebaliknya? Janganlah kita mudah menyerah ketika kita dianiaya orang, tetapi anggaplah sebagai suatu kesempatan untuk mengembangkan iman kita, tentu dengan pertolongan daripada Tuhan. Meskipun ada disfungsi keluarga yang luar biasa terungkap dalam cerita ini, meskipun terjadi pengkhianatan dan kejahatan, namun cerita itu berakhir dengan cerita yang menyenangkan. Namun demikian, bagaimanakah kita dapat menjaga iman kita juga agar tetap utuh, agar dimiliki sikap yang ramah dan saat taat terhadap Tuhan ketika keadaan sepertinya penuh dengan penderitaan atau keadaan yang penuh dengan hal-hal yang menganiaya kita. Sehingga sebagaimana kita dapat melihat cerita Yusuf, cerita ini juga dapat menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Paulus pun pernah mengatakan, di tengah penderitaan sebenarnya kita harusnya tetap bertahan agar kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Sebagai ayat yang terakhir kita dapat membaca Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima. Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Di situ dikatakan dalam Roma yang kelima ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Paulus mengatakan sebenarnya kita dapat bermegah dalam kesengsaraan ini karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini pun yang terjadi dalam diri Yusuf. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketekunan itu menimbulkan suatu tahan uji, dan tahan uji menimbulkan sebuah pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Para pemirsa, di tengah penderitaan kita,
janganlah kita kehilangan pengharapan. Tuhan tetap berada dekat kita. Biarkanlah pengharapan yang Tuhan telah berikan melalui pelajaran kita tidak membuat kita gugur iman kita, tetapi kita selalu percaya Tuhan selalu menepati janjinya, dan Tuhan selalu berada dekat dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini dan hari-hari kita berikutnya sampai kedatangannya yang kedua kali. Maranatha.